Gusti, perintahkan hamba untuk menangkap Bindiwala, Tunggilis dan Subada, Gusti. Mereka itu adalah sumber dari kekacauan. Mereka mulai berbuat semena-mena dengan menangkapi para rakrian, Pangeran. Yang paman sesalkan, semua wong agung yang diangkat Pangeran Magora sebagai pejabat adalah bekas penjahat dan pemberontak. Di awal episode ini, kita langsung menuju pada Kadipaten Girisadresa, di mana pada saat itu tampak patih dan senopati pilihan Adipati Magora kembali melaksanakan tugasnya untuk menangkap para pejabat kerajaan yang dianggap membahayakan serta menentang kebijakan mereka. Salah satunya adalah pejabat yang baru saja dipecat, yaitu Patih Pinggiwala. Orang tua yang tidak tahu apa-apa itu pun langsung ditangkap dengan tuduhan telah bekerja sama dengan Pangeran Halemu untuk membunuh Adipati Gowinda. Hal itu tentu saja sangat mengagetkan dirinya dan langsung membantah tuduhan ngawur tersebut. Ini fitnah yang sangat keji, Garjita. Apa arti semua ini? Artinya Tuan akan diseret ke pengadilan karena Tuan dituduh bekerja sama melakukan pembunuhan terhadap Gusti Adipati Gowinda. Kurang ajar! Patih Pinggiwala yang merasa sama sekali tidak bersalah pun mencoba untuk melakukan perlawanan. Namun ia harus menghadapi begitu banyak prajurit yang kemudian membuatnya kewalahan, hingga akhirnya ia dapat diringkus setelah kehabisan tenaga. Patih baru yang bernama Karcita itu pun dengan cepat menyuruh para prajuritnya untuk membelenggu Patih Pinggiwala. Walaupun Pinggiwala terus berusaha mengelak dan menyerukan kebenaran, namun Patih Karcita tidak mau menggubrisnya karena tugasnya adalah hanya untuk menangkap Patih Pinggiwala dan menyeretnya ke alun-alun Girisagresa. Semua penduduk pun diundang untuk menuju alun-alun guna menyaksikan hukuman mati yang akan dijatuhkan kepada 3 pejabat negara yang setia terhadap Adipati Gowinda. Dan ternyata tidak hanya Patih Pinggiwala saja yang ditangkap, namun juga Senopati Subagga dan Tumenggung Tunggilis. Mereka bertiga memang orang-orang yang dianggap tidak suka dan menentang Adipati Magora, sehingga mereka difitnah dan kemudian akan dihukum mati dengan disaksikan oleh seluruh rakyat. Rakyatku, orang-orang ini telah dituduh melakukan kerjasama, membunuh mendiang Romo Adipati, melawan pemerintah. Maka mereka harus menerima hukuman yang setimpal. Tepuk tangan! Ayo! Tepuk tangan! Tepuk tangan! Semua tepuk tangan! Tampaknya rakyat tidak setuju dengan keputusan Adipati Magora tersebut. Hal itu jelas terlihat bahwa tidak ada dari mereka yang menunjukkan dukungannya. Bahkan untuk bertepuk tangan pun mereka harus dipaksa, karena mereka semua sesungguhnya telah mengenal betul bahwa ketiga orang yang akan dihukum mati itu adalah para pahlawan Kadipaten Girisagresa. Akan tetapi, mengapa kini ketiganya justru dituduh sebagai pembunuh Adipati Gowinda, bahkan akan segera dihukum pancung? Hal itu jelas sangat mengganggu pikiran mereka, sehingga sedari tadi mereka pun saling berbisik satu sama lain, seolah tidak percaya dengan keputusan Adipati Magora sebagai adipati baru mereka. Saya menolak semua tuduhan itu, Adipati. Saya tidak pernah menemui Pangeran Halemu. Tuduhan apapun tidak akan berlaku kalau tidak ada saksi, Adipati. Saksi? Baik. Saksi! Ya, semuanya memang telah diperhitungkan dan direncanakan dengan matang oleh Adipati Magora, sehingga ketika Patih Pinggiwala menuntut saksi, maka ia pun telah mempersiapkan orang bayaran untuk memberikan saksi palsu. Orang itu pun kemudian berpura-pura mengenal Patih Pinggiwala dan mengarang cerita palsu bahwa ia adalah saksi mata ketika Patih
melakukan pembunuhan terhadap Adipati Gowinda bersama-sama dengan Pangeran Halmu. Walaupun Pati Pinggiwala telah melakukan pembelaan mati-matian, namun saksi tersebut seakan menjadi kunci atas segala tuduhan kepadanya dan kedua rekannya. Sehingga kemudian dengan seenaknya Adipati Magora pun memutuskan untuk menghukum Pancung bagi mereka bertiga atas kesalahan yang telah mereka lakukan. Setelah itu, ia pun segera menyuruh para prajuritnya untuk segera melakukan hukuman tersebut. Dengan terpaksa, mereka harus dihukum. Keadaan pun berubah setelah Empu Gangsa dan Empu Ayusha datang untuk menyelamatkan 3 pahlawan Kadipaten Giri Sagresa tersebut. Kedatangan guru besar perguruan Kepingis Putih itu sangat tepat, sehingga berhasil mengagalkan hukum Pancung bagi Pati Pinggiwala dan kedua rekannya. Kini Empu Ayusha pun menyatakan di depan Adipati Magora bahwa ia terpaksa ikut campur karena tidak tega melihat kesewenang-wenangan sang Adipati terhadap ketiga orang yang mempunyai jasa yang besar bagi Kadipaten Giri Sagresa tersebut. Semua pun hanya terdiam, termasuk Adipati sendiri, karena ia tahu sehebat apa Empu Ayusha dan Empu Gangsa yang sejatinya adalah gurunya sendiri. Hai, kalian dengar. Orang-orang ini tidak bersalah. Mengerti? Tuan telah mendengar bisikan yang keliru. Prajurit, bebaskan mereka. Tangkap mereka! Walaupun ratusan prajurit maju sekaligus, mereka tetap tidak akan mampu mengalahkan Empu Ayusha dan Empu Gangsa karena memang kesaktian 2 guru besar perguruan Kepingis Putih itu sangat tinggi, bahkan sulit dicari tandingannya, terutama Empu Ayusha yang ilmu kanuragannya bisa dikatakan setaraf dengan Prabu Angling Dharma. Sedangkan para rakrian atau pejabat Giri Sagresa yang baru dan merupakan para murid Kepingis Putih yang berkhianat pun kini hanya bisa diam dan tidak berani berbuat apa-apa. Mereka tahu kalau mereka akan mati sia-sia jika berani melawan, sehingga mereka juga tidak berani melaksanakan perintah Magora untuk melakukan serangan. Gusti Adipati, saya harus menyelamatkan Tuan Bindiwala dari kesewenang-wenangan Gusti. Orang ini tidak bersalah dan besar jasanya kepada Kadipaten Giri Sagresa. Mungkin Gusti belum bisa berjalan tegak tatkala Tuan Bindiwala mengorbankan dirinya melawan pasukan Singanagari yang akan menjajah negeri ini. Ya, dengan tegas dan lantang, Empu Ayusha pun mengingatkan kembali tentang jasa-jasa ketiga pahlawan Kadipaten Giri Sagresa tersebut di hadapan Adipati Magora dan juga seluruh rakyat. Ternyata mereka bertiga pernah berjuang untuk menyelamatkan penduduk negeri tersebut dari pagebluk, hingga kemudian mendapatkan penghargaan tanah perdikan dari Adipati Gowinda atas jasa-jasa besar mereka bagi negeri tersebut. Magora pun hanya bisa diam sedari tadi tanpa berani mencegah. Ingat itu, Gusti. Ayo, pulang. Kalian telah melawan semua perintahku. Mulai saat ini, kalian dijadikan kaum balelo yang berhak kami hancurkan kapanpun dan dimanapun. Setelah mereka semua pergi, Adipati Magora pun tampak baru berani marah-marah dan mengumpat rombongan Empu Ayusha, sebab memang ia tidak berani berbuat apa-apa ketika itu. Sedangkan Empu Ayusha sendiri hanya membiarkannya saja sambil berlalu dan kembali ke padepokannya. Sang Adipati konyol itu pun tampak berteriak-teriak murka seperti orang gila karena omongannya sama sekali tidak digubris oleh Empu Ayusha hingga menghilang dari tempat tersebut.
Pada malam harinya, Adipati konyol itu pun mengadakan pertemuan dengan 3 begundal andalannya. Mereka pun membicarakan tentang Pangeran Halemu yang dikhawatirkan telah bergabung dengan Empu Ayusha dan perguruan Kepingis Putih, sehingga akan membuat pemberontakan. Saya tidak menyangka ilmu kedua orang tua itu sangat tinggi. Hei, kekuatanmu tidak ada apa-apanya untuk melawan Empu Ayusha dan Empu Gangsa. Makanya, jangan suka meremehkan mereka, Patih. Sekarang tugasmu, mencari pendekar sakti untuk menghabisi seluruh padepokan Kepingis Putih. Seharusnya sesama pendekar yang tahu. Patih konyol itu pun kelihatan bodohnya ketika dituntut oleh adipatinya untuk mencari pendekar sakti yang kira-kira mampu menandingi Empu Ayusha. Karena memang yang ia kenal hanyalah para kroco-kroco Bromo Corah ataupun perampok berkepandaian rendah yang selama ini mengotori Kadipaten Girisa Gersa. Namun beruntung, mukanya masih bisa diselamatkan oleh Senopati yang mengenal nama-nama pendekar besar golongan hitam yang pernah disewa oleh kerajaan Kalinggapura seperti Durgandini, Kilegawa, Kangsa Dewa, dan Gendrayana. Namun ia tidak mengetahui apakah nama-nama tersebut masih hidup ataukah telah mati. Namun yang pasti, ia akan mencari tahu keberadaan mereka terlebih dahulu untuk meminta bantuan guna menghabisi Empu Ayusha. Sementara itu, di perguruan Kepingis Putih, tampak Empu Ayusha sedang bersama dengan para tamunya. Dan tak lama kemudian, prajurit jaga pun berteriak serta mengatakan bahwa Ratri dan Suliwah telah kembali. Gadis cantik yang ditemani oleh Suliwah itu pun kemudian melaporkan bahwa ia telah menemukan tempat persembunyian Pangeran Halemu. Bagaimana Ratri? Ketemu? Ketemu Eyang. Bagaimana ceritanya? Begini. Gusti Bindiwala, Tuan Tunggilis, dan Tuan Subada ada di sini. Ada berita penting apa dari Kadipaten? Ada. Ratri, mereka kami selamatkan dari hukuman yang dilakukan Magora dan para anteknya. Apa alasan mereka, Paman? Begini, kami dituduh bersekongkol dengan Pangeran Halemu. Akan melakukan pemberontakan kepada Kadipaten. Kotor. Pangeran Magora benar-benar licik, Eyang. Saya sudah dengar sendiri dari Gusti Permaisuri bahwa yang membunuh Gusti Adipati Gowinda adalah Magora sendiri. Ya, Ratri pun menceritakan semua yang terjadi di malam itu ketika Magora membunuh ayahnya karena tidak terima Pangeran Halemu yang akan dijadikan sebagai adipati pengganti. Ratri pun kemudian mengusulkan agar mereka semua yang mengalah untuk menuju tempat persembunyian Pangeran Halemu, sebab tempatnya yang tersembunyi sangat cocok untuk membangun kekuatan. Kini kita menuju pada Senopati suruhan Adipati Magora yang ketika itu sedang menuju padepokan Jagat Saksana. Ya, mereka memang memutuskan untuk meminta bantuan pada guru besar padepokan terkenal itu, sebab kemungkinan hanya guru besar Jagat Saksana lah yang mampu untuk menandingi ilmu Empu Ayusha. Setelah berkuda cukup jauh, mereka pun akhirnya sampai di padepokan dan segera bertemu dengan pimpinan perguruan yang di saat itu telah diambil alih serta direbut oleh Sudawirat. Setelah beberapa waktu yang lalu, ia telah membunuh Empu Krodanala sebagai guru terakhir dari padepokan Jagat Saksana. Maaf Tuan, Gusti Adipati menghendaki bantuan dari para pendekar seperti Kilegawa, Kangsa Dewa, dan Gendrayana. Mereka sudah lama tewas di tangan Angling Dharma dan Patikmadi. Cuma, akulah satu-satunya yang masih bertahan hidup. Juga Guru Kudurgandini. Tapi, entah di mana dia sekarang. Hah, ini penting. Berapa majikanmu akan membayar kami? Tergantung seberapa cepat Tuan bisa menghancurkan para pemberontak itu. Hei, aku bicara tentang harga. Tapi jawaban Tuan terkesan meragukan kekuatan kami. Kalau kalian ragu, silahkan angkat kaki dari tempat ini. Sudawirat yang dianggap remeh karena masih muda pun kemudian menjadi marah besar. Ia pun kemudian menghajar utusan tersebut hingga jatuh bangun untuk membuktikan bahwa dirinya adalah orang yang paling sakti. Sehingga kemudian keduanya pun menyerah dan mengakui bahwa orang yang mereka cari adalah orang yang tepat, sebab memiliki ilmu yang sangat hebat. Akhirnya Sudawirat dan kedua utusan itu pun sepakat untuk bekerja sama. Sementara itu, Suliwah,
Ratri dan sebagian penghuni Padepokan Kepingis Putih pun telah sampai di tempat persembunyian Pangeran Halemu. Patih Pinggiwala, Senopati Subaga, dan Tumenggung Tunggilis memberitahukan bahwa mereka bisa mengumpulkan para prajurit dan pejabat yang masih setia terhadap Adipati Gowinda guna bergabung bersama mereka. Dari mana saya harus memperoleh kekuatan? Pangeran, besok atau lusa, seluruh murid Padepokan akan kemari. Pangeran, saya masih bisa menghubungi sebagian pasukan saya yang masih setia. Dan beberapa bekal yang masih setia kepada Gusti Permaisuri bersedia mengirimkan tenaga sukarela untuk memperkuat kita. Saya harus turun tangan. Kini kita beralih menuju Malwapati, di mana pada saat itu Aditya, Tantri, dan Nyai Sintawati pun sedang berembuk tentang kejahatan Sudawirat yang semakin membabi buta. Aditya pun baru saja menyerahkan surat yang didapatnya dari Wiku Upadita kepada Dewi Sintawati, di mana surat itu berisi tentang kabar bahwa Sudawirat telah membunuh Empu Krodan Nala sebagai pimpinan Padepokan Jagat Saksana, dan ia juga merebut padepokan tersebut, sehingga kini mereka berencana untuk merebut kembali serta menyelamatkan murid-murid Jagat Saksana dari tangan buruk Sudawirat. Kini kita kembali lagi kepada Sudawirat yang telah sampai di Girisagersa dan langsung menghadap kepada Adipati Magora. Mereka pun mendapatkan sambutan yang hangat, lalu kemudian langsung membicarakan tentang target yang harus dihabisi oleh Sudawirat. Ya, soalnya seluruh perguruan Kepingis Putih berada di belakang para pemberontak itu. Tuan Adipati. Tidak perlu dicemaskan. Siapapun di belakang mereka akan kami tumpas. Nah, ini adalah panjernya. Sisanya akan Tuan terima setelah seluruh pemberontak berhasil ditumpas. Keesokan harinya, Sudawirat dan Lokahita pun langsung menuju Padepokan Kepingis Putih untuk menghabisi Empu Aisyah dan yang lainnya. Namun kebetulan ketika itu hanya ada beberapa murid saja dan Empu Aisyah sendiri yang tinggal di Padepokan, sebab Suliwah, Ratri, Empu Gangsa, Patih Pinggiwala, Senopati Subaga, dan Tumenggung Tunggilis serta puluhan murid Padepokan kini sedang berada di tempat persembunyian Pangeran Halemu untuk membangun kekuatan serta strategi guna merebut kembali Kadipaten Girisagersa dari tangan kotor Pangeran Magora. Setelah menghancurkan gerbang Padepokan, Sudawirat pun langsung dihadang oleh belasan prajurit. Namun mereka dengan mudah dapat dikalahkan hingga kemudian datanglah Empu Aisyah. Apa kesalahan Padepokan kami? Padepokan ini dituduh telah melakukan pemberontakan pada Kadipaten. Tugas kami menghancurkan siapapun yang melawan Adipati Magora, termasuk Empu. Bagi kami, kepala kalian punya harga sendiri, dan terutama kepala Kisanak. Diam! Aku tidak akan mengampuni orang bayaran seperti kamu. Luar biasa ilmu kanuragan Sudawirat yang katanya telah sempurna dari berbagai macam guru besar pun semuanya mentah di hadapan Empu Aisyah. Memang tidak salah apabila kanuragan ketua perguruan Kepingis Putih tersebut disebut setara dengan ilmu kanuragan Prabu Angling Dharma. Merasa tidak akan menang jika menggunakan ilmu kanuragannya, maka Sudawirat pun kemudian langsung mengeluarkan ajian andalannya, yaitu ilmu rengkah gunung. Akhirnya, Sudawirat berhasil menggunakan ilmu rengkah gunungnya untuk membunuh Empu Aisyah. Hal itu tentu saja membuat para pengikut Adipati Magora yang mendampinginya menjadi kagum luar biasa.
sebab mereka baru tahu dan mendapat bukti langsung kalau pemuda yang mereka sewa adalah orang yang sangat sakti. Bahkan sebelumnya, mereka berpikir bahwa tidak ada pendekar yang memiliki ilmu setaraf dengan Empu Aisyah. Tuan benar-benar luar biasa. Apa dia termasuk orang yang berbahaya? Guru, ampuni saya, Guru. Merit! Kamu menangisi seorang musuh, Merit! Dia guru saya. Dia yang membuat hidup saya punya arti. Tidak bolehkah saya menghormati orang berjasa pada saya? Tidak pantas ada kehormatan secuil pun bagi seorang pemberontak. Seorang murid padepokan yang telah berkhianat itu ternyata masih memiliki hati nurani sehingga ia menangisi kematian gurunya. Namun kini ia juga harus menyusul Empu Aisyah karena kemudian Sudawira turun tangan untuk sekalian menghabisinya. Terima kasih, Tuan. Tuan telah menyelamatkan nyawa saya. Apa mereka termasuk orang-orang penting dari pemberontak? Iya. Iya, antara lain. Merekalah Betul, yang Tuan. menjadi tulang punggung dari Pangeran Halemu serta Ibunda Permaisuri yang melakukan pemberontakan. Di malam harinya, Suliwah, Empu Gangsa, Ratri dan sebagian murid Kepingis Putih yang ikut bersama mereka pun kemudian secara diam-diam kembali menuju padepokan untuk memberi kabar kepada Empu Aisyah. Namun mereka merasa curiga karena padepokan tersebut terlihat sepi dan gelap. Setelah memasuki halaman padepokan, mereka pun terkejut melihat seluruh murid padepokan yang telah tewas dan menyebarkan bau anyir darah di mana-mana. Ratri juga melihat Merit, salah seorang saudara seperguruannya yang balelo dan menjadi pengikut Adipati Magora. Namun ia tidak habis pikir dan tidak mengetahui mengapa Merit ikut tewas di tempat tersebut. Setelah menyalakan obor, mereka pun sangat terkejut melihat Empu Aisyah sudah terbujur kaku dengan tubuh gosong mengerikan. Rangka Gunung Magora menyewa Durgandini. Saya sangsi Durganini masih hidup, Empu. Tapi bukan cuma Durganini yang menguasai ilmu rengka gunung. Dia punya murid yang juga menguasai ilmu rengka gunung. Dulu Arum Kemangi pernah menghadapi Sudawirat. Rupanya Magora tidak main-main untuk menghancurkan Pangeran Halemu. Kita harus menguburkan mayat-mayat ini terlebih dahulu sebelum melakukan upacara Cita Sangskara.